Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin gue Aska Kobuzer, teman-teman. Di belakang ada bapak gue tuh. Bisa dibilang gue adalah seorang difabel. Cuma menurut gue nih nggak difabel banget. Kenapa? Karena gue pernah dibantah sama difabel lain, bang. Gue pernah ketemu Rian Balita. Bisa yang tahu? Dia komik juga sekaligus teretan muslim. Dia komik difabel, badannya gepeng, udah gepeng, nekuk. Kalau digambarin kayak ini, botol injek. Kayak gitu. Dia pernah bilang sama gue, Cil, lu mah cacatnya cacat nanggung. Kalau di mata orang normal, lu cuma kelihatan kayak anak SMP aja. Berarti kan gue diantara orang-orang komika cacat ini, cacat gue masih kalah. Kalah lagi aja gue, ya Allah. Gue di mata orang normal kalah, di mata orang cacat juga, bang. Masalahnya. Dan juga teman-teman, gue ini seorang difabel. Tapi yang gue keselin, gue gak pernah dapat perlakuan khusus di tempat-tempat umum. Contohnya di Kombertelen dah. Gue gak pernah dapat kursi prioritas. Orang pada tega-tega banget ngeliat gue berdiri. Masalahnya tinggi gue 149. Kalau gue pegangan begini nggak nyampe, kaki gue melayang. Akhirnya gue pegangan di tangan orang sebelah, numpang bang. Bukan cuma itu aja teman-teman. Gue pernah masuk kamar mandi difabel, ditegur. Mas kalau salah bantal doanya masuk sini mas. Buset. Dan juga gue gedek banget gara-gara kondisi gue yang kayak gini. Gue tuh selalu dapat diskriminasi. Apalagi pas gue masih SD. Buset deh, diskriminasi itu wah terdengar banget di kuping gue bang. Gue pernah ditanya cita-cita sama guru. Semua teman-teman gue ditanya kan, Farhan, cita-cita kamu ingin jadi apa? TNI bu. Wah bagus. Kamu, Rio, cita kamu ingin jadi apa? Tentara bu. Wah bagus. Rian, cita-cita kamu ingin jadi apa? Dokter bu. Sembuh dulu. Buset. Sekian gue Pacil. Komika selanjutnya dari Stand Up Indo Jakarta Utara. Tepuk tangan untuk Jobe. Orang Cina disuruh tampil setelah patung kucing. Kami dari Stand Up Indo Jakarta Utara, kami benar-benar merepresentasikan orang-orang Jakarta Utara. Kami bertiga ini dari PIK. Saya kokohnya. Dua ini patung naga. Yang keluar api lagi nih. Perkenalkan, nama saya Jobe, tapi sehari-hari biasa dipanggil Ko. Karena orang Cina laki-laki itu selalu dipanggil Ko. Sampai bapak saya sendiri saya panggil bapak lah. Ibu saya panggil Ko. Saya keturunan Cina, teman-teman. Kalau tidak percaya boleh lihat silsilah keluarga saya di botol minyak tawon. Orang Cina itu katanya jago dagang dari lahir. Makanya pas lahir ari-ari saya tidak tanam tapi saya jual. Orang Cina identik dengan dagang. Makanya kalau orang Cina melahirkan anak, kami tidak sebut sebagai keturunan. Kami sebut sebagai downline. Makanya pas lahir anak kecil, anak bayi Cina itu tidak menangis tapi teriak pagi pagi pagi, luar biasa. Kami mah nggak usah diajarin WFH. Kami mah sudah WFH 3 generasi. Karena saya itu disuruh juga mewariskan BUMN, Badan Usaha Milik Nihauma. Dan saya kesal dengan banyak pandangan terhadap kami orang Cina. Banyak yang bilang kami itu pelit. Padahal kami nggak pelit.
Kami hanya ketat dalam masalah keuangan. Saking ketatnya bapak saya kalau kasih uang jajan disertai kwitansi. Dan saya diajari kalau pacaran di mall-mall besar begitu struk belanja simpan. Supaya kalau putus ada pertanggungjawaban. Akhir-akhir ini suka hujan ya. Dan kami orang-orang Cina dituduh sebagai pemanggil hujan. Dari Imlek sampai sekarang dituduh pemanggil hujan. Gara-gara kalian tukang panggil hujan. Jadi saya simpulkan di sini air bah yang terjadi di zaman Nabi Nuh pas Imlek. Bahtera Nuh tergenang pas dia mendarat keluar ada barongsai. Terima kasih, saya Jobe. Tepuk tangan sekali lagi silakan Jobe dan juga Rian bergabung bersama kita. Ada orang Cina dan dupanya ya. Dupa belum habis dibakar. Dupa belum habis dibakar. Tapi emang Rian emang cuma satu paru-parunya? Iya, cuma satu. Oh, paru doang berarti ya? Iya. Enggak sepasang, enggak paru-paru. Oke, langsung saja kita dengarkan komentar yang pertama dari Bapak Ajis. Doa Ibu silakan. Ya, Rian, Jobe. Boleh. Tadi berasa banget Rian. Ternyata orang lebih senang ketika lu mengolok-olok diri sendiri. Itu tuh kayaknya lu harus banyakin itu deh. Karena mungkin memang bener orang lihat lu tuh kayak anak SMP aja. Tapi emang sering main biola. Jadi orang mikirnya gitu. Mungkin. Ya. Ini mungkin. Sekali lagi mungkin ya. Berarti dia kalau main biola kidal bang? Ya bisa. Itu sih maksudnya kayaknya itu ada hal-hal yang sebenarnya lu harus fokus di sana Rian. Kayaknya karena orang tadi bener ngeliat lu mungkin kayak anak SMP aja. Lalu buat Jobe beberapa kali gue lihat ini agak berubah personanya saat ini ya. Kalau nggak salah dulu persona pendeta. Kalau nggak salah dulu ya. Iya emang ya. Yang awal-awal udah enak banget tadi udah memperkenalkan. Sorry mas dua ini jadi Masnya masih hidup. Itu ya. Jadi menurut saya bagus Jobe peralihannya dan Rian Pacil coba mencari apa istilahnya premis baru ya karena kayaknya mengolok-olok diri sendiri. Sebenarnya ada yang bilang kenapa sih kita ngolok-olok diri sendiri segitunya nyari ketawa. Sebenarnya bukan karena itunya, bukan karena kita nggak bisa, tapi kan ada hal-hal yang kayaknya kita nih awal-awal buat menarik perhatian penonton tuh nggak apa-apa seperti itu. Nanti seterusnya berkembang aja. Yang penting tuh berlatih terus gitu. Karena kalau yang saya ramalkan ya, kamu nih mendekati Kaget. Bola kristal. Bola ramal itu. Ini bola kristal. Tiba-tiba. Iya. Tiba-tiba ada bolanya. Gimana hasilnya Mbah? Hasilnya sebentar ya. Covid mas. Astagfirullah. Udah lewat. Itu aja dari saya. Itu aja. Terima kasih Pak Ajis. Berikutnya komentar dari Oki Rengga silakan. Ini saya mau serius ya. Serius lagi, oke. Biolanya turunin tolong, biolanya. Rian sama Jobe ya. Rian, betul apa kata Bang Ajis? Ketika kau bandingin sama Rian Neko, mungkin banyak orang nggak tahu seperti apa bentukan dari Rian. Jadi kita bingung antara ngebandingin kau sama si Rian. Kalau yang tahu si Riannya, mungkin kita, oh iya nih, pada tahu. Tapi ketika orang yang nggak tahu itu bingung. Rian Neko nih kayak mana? Takutnya yang dipikir Joel. Iya, ada juga. Tapi ketika dia bawa materi tentang dirinya, itu orang jauh lebih seneng ngedengernya. Kita lebih happy aja kayak begitu. Karena kita tahu jelas bentukannya Rian kayak begini, materinya seperti ini tuh jelas kebayang di kepala kita langsung kayak begitu. Daripada ngebanding-bandingin, mending ya udah cari aja apa keresahanmu. Tadi naik kendaraan umum nggak dikasih bangku prioritas, itu tuh kita kasihan juga ya anak ini gitu, mikirnya langsung kebayang. Kalau ngebandingin sama orang agak susah kita ngebayanginnya. Kalau Jobe udahlah ya, kita udah tahu Jobe lama juga. Materinya itu materinya jelas dibadanin betul-betul karena dia dari awal sampai akhir bawanya rapi aja. Sayang di closingnya ya nanggung aja tadi. Closingnya kayak begitu, dicari-cari aja. Udah, makasih lah Jobe. Makasih ya my family. Berikutnya komentar dari Bang G, silakan. Ya, selamat malam. Untuk Rian, ini
Aku tuh sering banget lihat kamu, tapi dalam bentuk avatar Roblox ya. Sekarang aku seneng banget ngeliat secara langsung, biasanya lagi mendaki Gunung Bromo. Aku bakal nambahin satu hal yang detail aja nih. Ini kita melihat adanya perbedaan antara dari Rian sama dari Jobe. Yang pertama-tama dari insting komedi aja dulu. Untuk Rian pembukaan yang bagus. Ketika kamu nyebutin As Corbuzier, kamu udah mendapatkan itu. Tapi ketika kamu udah mulai main crowd work dengan ngomongin itu ada bapak gue, Deddy Corbuzier, itu jadi menurun lagi. Nah, sedangkan kalau untuk insting komedi Jobe, itu malah tajam tuh. Dia mendapatkan tawa yang cukup banyak dengan kalimat yang sedikit hanya dari menyapa doang. Dia bilang, pertama-tama dia bilang kami bertiga dari PIK. Dan dia gak ngomong apa-apa, karena kita sepakat kayaknya cuma satu orang yang cocok mewakili PIK ya, di antara ketiga orang tersebut kayaknya avatarnya kurang... Siapa? Yang paling cocok siapa? Yang paling cocok Jobe. Oh, Jobe. Jobe dong yang paling cocok. Dari PIK. Dari PIK. Yang dua lagi? Kalau Abadi mungkin rumahnya sebelahan sama PIK. Enggak, Abadi ini dari Brotowali. Oh, Wali itu di mana? Tumbuhan. Nah, dua-duanya ini juga kalau misalkan aku lanjutin ya, dua-duanya ini juga punya perbedaan dalam penulisan materi yang cukup detail nih. Tapi tidak dioptimalkan. Untuk Rian misalkan, Rian penulisan materi mutuh dari awal. Kamu itu ngomongin soal kamu itu cacat yang nanggung, kamu dibilang diperbandingkan dengan Rian nekuk, kamu tidak dapat kursi prioritas, kamu ditegor, dibilangnya salah bantal gitu. Ini nih adalah materi yang isinya tuh ditulis untuk emosi kamu, tapi di atas panggung aku tidak melihat emosi itu tuh kamu tunjukkan, itu nggak kelihatan tuh. Nah kalau Jobe itu, kamu ngomongin soal ada ideologi tentang Chinese yang baru, kayak kamu keturunan kamu itu tinggal lihat di apa? Botol minyak angin ya atau apa minyak cap gomeh apa sih? Oh minyak tawon ya. Kenapa minyak tawon ya? Tapi ya udah deh. Kamu dipanggil ko dan lain-lain kayak gitu, itu tuh benar-benar materi yang gak ada emosi sebenarnya. Tidak perlu ada emosi, itu hanya perlu berlandaskan pada penulisan yang tajam. Tapi kamu gak berani untuk menguak itu. Jadi ada beberapa punchline yang kita udah nunggu nih materi ini potensi punchline untuk absurdnya nih bagus banget, ada banget. Tapi kamu tidak berani untuk menjelajahi hal itu. Overall keren banget kok. Terima kasih Bang G. Mereka berdua ini ibarat angka 2 dan 7. Kenapa tuh 2 dan 7? Kenapa tuh? Sama seperti tanggal tayangnya film agak lain ya. 27. Promo melulu masnya ya. Oke. Sorry.